Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Isroq Atun MPD, selaku dosen mata kuliah Geometrik dan Pengukuran di SD, serta teman-teman semuanya. Izinkan kelompok kami memaparkan materi pembelajaran hari ini. Kami dari kelompok 10 izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Laura Lestari dengan NIM 2205446. Dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan saya, yaitu Kamelia Nur Atailah dengan NIM 220350. Dan yang kedua ada Muhammad Ramadan dengan NIM 2202816. Materi yang kelompok kami akan bahas yaitu tentang poligon, simetrik, dan kurva. Apa sih itu geometrik? Nah, geometrik adalah cabang matematika yang mempelajari bentuk, ukuran, posisi relatif, dan sifat ruang. Nah, adapun geometrik tidak hanya berfokus pada hitungan, tetapi juga pada pola yang hubungannya visual. Mengapa sih geometrik itu penting? Yang pertama tuh, konsep geometri digunakan dalam berbagai bidang seperti desain, arsitektur, teknologi, hingga seni. Nah, adapun pemahaman tentang kurva, poligon, dan simetri membantu dalam pembangunan keterampilan berpikir logis dan analitis. Nah, adapun ruang lingkup dari materi yang kelompok kami akan bahas, yang pertama ada kurva. Kurva merupakan bentuk geometri yang memiliki kelengkungan, dapat berupa terbuka ataupun tertutup. Yang kedua ada poligon. Nah, poligon merupakan bentuk geometri yang dibentuk oleh sejumlah sisi dan sudut. Adapun yang terakhir yaitu simetri. Simetri merupakan pola keselarasan atau keseimbangan dalam suatu bentuk. Baik, yang pertama ada kurva. Kurva adalah bentuk geometri satu dimensi yang dihasilkan dari goresan alat tulis dan pemangkatnya dari permukaan. Kurva bisa berada di bidang 2 dimensi atau 3 dimensi. Selanjutnya jenis-jenis kurva, yang pertama ada kurva terbuka sederhana. Ciri-cirinya tidak ada titik potong, titik awal dan akhirnya berbeda. Contoh, garis melengkung tanpa memutar kembali. Yang kedua ada kurva terbuka tidak sederhana. Ada titik potong, titik awal dan akhirnya berbeda. Contohnya bentuk menyerupai simpul tali. Selanjutnya yang ketiga ada kurva tertutup sederhana. Titik awal dan akhirnya berimpit tanpa ada titik potong. Contohnya lingkaran atau elips. Dan yang terakhir keempat ada kurva tertutup tidak sederhana. Titik awal dan akhirnya berimpit terdapat titik potong. Contohnya lingkaran genah atau angka 8. Lalu yang selanjutnya ada poligon. Dalam geometrik, poligon atau segi banyak adalah bangun datar yang digambarkan dengan jumlah terhingga dari garis lurus yang terhubung, sehingga membentuk sebuah rantai poligonal atau sirkuit poligonal yang tertutup. Pada gambar di atas merupakan poligon A1, A2, A3, A4, A5, dan A6 atau segi 6 tak beraturan. Adapun sisi-sisinya adalah garis A1, A2, garis A2, A3, garis A3, A4, garis A4, A5, garis A5, A6, dan garis A6, A1. Lalu selanjutnya poligon terkecil adalah segitiga. Segitiga adalah gabungan 3 ruas garis yang tidak segaris yang sepasang-sepasang saling dihubungkan. Atau dengan kata lain, segitiga adalah poligon yang memiliki 3 sisi. Ketiga ruas garis tersebut disebut sisi-sisi segitiga. Sudut-sudut yang terbentuk oleh pasangan-pasangan sisi-sisi tersebut disebut sudut-sudut segitiga dengan titik-titik sudutnya ketiga titik tersebut. Pada gambar segitiga di atas dinotasikan segitiga ABC dengan sisi-sisinya garis AB, garis BC, dan garis AC. Sedangkan titik-titik sudutnya adalah sudut ABC, sudut BCA, dan sudut CAB dengan titik-titik sudut A, B, dan C. Dalam segitiga, jumlah ukuran sudutnya adalah 180 derajat. Lalu selanjutnya ada segi 4. Segi 4 adalah gabungan 4 buah ruas garis dengan 3 titik diantaranya tidak segaris, yang sepasang-sepasang bertemu pada ujung-ujungnya, dan di setiap ruas garis setiap bertemu dengan 2 ruas garis lain yang berbeda. Ruas garis-garis itu disebut dengan sisi segi 4. Sudut-sudut yang terbentuk disebut sudut dalam segi 4 dengan titik-titik sudut, yaitu keempat titik tersebut. Pada gambar segi 4 di atas dinamakan segi 4 ABCD dengan sisi-sisinya garis AB, garis BC, garis CD, dan garis AD. Sedangkan titik-titik sudutnya adalah sudut ABC, sudut BCD, sudut CDA, dan sudut DAB dengan titik-titik sudut A, B, C, dan D. Dalam segi 4, jumlah ukuran sudut-sudutnya adalah 360 derajat. Lalu selanjutnya lingkaran. Lingkaran adalah himpunan titik-titik sebidang yang berjarak sama terhadap suatu titik, yaitu titik pusat lingkaran. Pada gambar lingkaran di atas adalah lingkaran dengan titik pusat O, sedangkan garis OP, garis OQ, dan garis OB adalah jari-jari atau radius atau R, yaitu ruas garis yang berhubungan pusat lingkaran dengan suatu titik sembarang pada lingkaran, atau jarak dari suatu pusat ke lingkaran. Sementara garis PQ adalah diameter, yaitu 2 jari-jari yang kolinear. Sudut pusat sebuah lingkaran adalah suatu sudut yang titik sudutnya pada pusat lingkaran.
Lalu yang selanjutnya ada simetri. Nah, simetri ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada lipat dan putar. Nah, simetri lipat adalah suatu bentuk bangun yang kongruen, sama besar dan sebangun juga, yang diperoleh dengan cara melipat suatu bangun datar yang berpusat pada garis sumbu bangun tersebut. Lalu ada putar. Nah, simetri putar adalah posisi bangun datar yang jika diputar pada suatu titik pusat maka akan menempati bingkai bangun datar tersebut dengan tepat. Ada contoh simetri lipat. Nah, simetri lipat itu ada suatu persegi memiliki simetri lipat tingkat 4 karena dapat membentuk bangun yang kongruen dari 4 garis sumbu di atas. Ada sumbu 1, sumbu 2, sumbu 3, dan sumbu 4. Nanti itu kayak seperti segi 4 dilipat dari sumbu 1, berarti lipatnya ke bawah. Sumbu 2 dilipat lagi ke sisi sama sisi gitu. Yang selanjutnya ada putar, misalnya putar tuh diputar sebesar 180 derajat. Mungkin dari pemaparan hasil kelompok kami dicukupkan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.